2020, dunia dan Indonesia sedang berkabut. Dimulai dari penyebaran virus COVID-19 yang menyebar melalui udara, kemudian masuk ke dalam saluran pernafasan manusia. Perkembangan yang sangat cepat untuk mereplikasi gen manusia membuat banyak masyarakat Indonesia yang terkena virus COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama membangun stigma Desa Tangguh COVID-19. Desa Tangguh COVID-19. Apa itu COVID-19? SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. SARS-CoV-2 pada awalnya berasal dari kelelawar dan kemudian bisa menulari manusia. Kenapa banyak yang tertular? COVID-19 adalah suatu penyakit baru, di mana manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2. Vaksin dan obatnya pun juga belum ditemukan pada saat itu. Dan ada pun cara penularan daripada COVID-19, yaitu yang pertama kontak erat, seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, cipika dan cipiki. Terus kemudian menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, di mana virus corona dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Virus corona tidak menular melalui udara, melainkan melalui droplet, di mana COVID-19 ditularkan melalui droplet seperti halnya percikan ketika orang batuk, bersin, berbicara dengan orang penderita COVID-19. Tanda dan gejala COVID-19 diantaranya demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek dan sakit tenggorokan, letih dan lesu, kemudian sesak nafas. Mengalami salah satu dari gejala di samping ini bukan berarti Anda terinfeksi COVID-19 ya. Dan untuk memastikan, periksa di fasilitas kesehatan terdekat. Cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, gunakan masker ketika bepergian, di mana selalu pakai masker ketika bepergian, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dianjurkan menggunakan masker kain yang diganti dalam waktu 4 jam sekali. Terus kemudian, jaga jarak kurang lebih 2 meter. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan berdekatan dengan orang lain. Hindari tempat padat orang seperti pasar dan acara kondangan. Yang berikutnya, tinggal di rumah. Hindari kumpul-kumpul meskipun hanya di depan rumah. Anak-anak tetap dihimbau untuk tinggal di dalam rumah dan jangan bermain di luar rumah. Kemudian rutin mandi terutama setelah bepergian. Mandi dapat membunuh virus corona yang ada di permukaan tubuh. Setelah bepergian dianjurkan untuk langsung mandi. Hindari menyentuh wajah. Hindari menyentuh area wajah terutama ketika belum cuci tangan. Kita tidak tahu apakah tangan kita baru saja menyentuh permukaan benda dengan virus corona atau tidak. Yang berikutnya, cuci tangan selalu. Cuci tangan sesering mungkin, virus akan mati ketika kita cuci tangan dengan sabun. Minimal selama 40 detik ya. Cara pencegahan COVID-19 berikutnya yaitu hidup sehat, di mana tetap beraktivitas fisik dan olahraga meskipun di rumah. Jangan lupa istirahat 8 jam sehari. Kemudian jangan merokok dan minum minuman beralkohol, konsumsi makanan bergizi dengan seimbang, konsumsi suplemen daya tahan tubuh dan multivitamin. Jika memiliki penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker, jangan lupa kontrol dokter dan minum obat secara rutin ya. Siapa yang paling rentan? 98% orang yang terinfeksi COVID-19 bisa sembuh. Namun, penyakit ini menjadi mematikan ketika orang usia lanjut dan orang dengan penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes atau penyakit gula terinfeksi. Mari kita jaga anggota keluarga kita yang rentan dengan tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan mereka, pastikan mereka mengkonsumsi obat rutin, serta jaga jarak jika anggota keluarga yang muda sedang sakit. Ini merupakan langkah mencuci tangan efektif dalam 11 tahapan selama 40 detik.
Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Yang kedua, gunakan sabun. Yang ketiga, gosok antara telapak tangan. Yang keempat, gosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya secara bergantian. Yang kelima, gosok antara telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keenam, jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Kemudian yang ketujuh, ibu jari digenggam telapak tangan lainnya, lalu gosok dengan gerakan berputar. Lakukan dengan tangan lainnya secara bergantian. Yang kedelapan, gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. Lakukan pula secara bergantian. Yang kesembilan, bilas tangan Anda dengan air mengalir. Yang kesepuluh, keringkan tangan dengan tisu kering. Yang kesebelas, pakai tisu tersebut untuk menutup keran air. Selesai. Sekarang tangan Anda sudah terbebas dari virus corona. Apakah Anda sering mendengar tentang social distancing? Penularan COVID-19 terjadi ketika orang yang sakit berkontak erat dengan orang yang sehat. Untuk mencegah hal ini, masyarakat diminta untuk menjaga jarak atau sering disebut dengan social distancing. WHO menyebutnya sebagai physical distancing atau jaga jarak fisik. Apa yang harus kita lakukan saat bersocial distancing? Yang pertama, tidak berwisata dan mudik. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Anak tidak bermain di luar rumah. Jika harus keluar rumah, pakai selalu masker Anda. Dan yang terakhir, tidak menerima tamu. Jika ada tetangga yang terpapar dengan COVID-19 dan merupakan OTG, ODP, ataupun PDP, jangan diskriminasi mereka. Mereka mengisolasi diri untuk mencegah masyarakat sekitar tertular. Mereka mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka, mari saling membantu dan jangan jauhi mereka. Ayo dukung tenaga kesehatan. Jujur menceritakan keluhan jika sakit, patuhi himbauan mengenai social distancing, jangan menolak tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19, jangan menolak pemakaman pasien positif COVID-19. Yuk pakai masker. Saat ini kita tidak tahu lagi siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Yang terinfeksi bisa tidak menunjukkan gejala, bahkan tidak sadar jika terinfeksi. Langkah terbaik adalah melindungi orang lain dari resiko terinfeksi dengan menggunakan masker setiap keluar rumah. Cara pakai masker yang benar. Ketika menggunakan masker, pastikan area hidung hingga dagu bawah tertutup. Jangan menyentuh permukaan masker selama memakainya. Jika harus menyentuh masker, cuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer segera setelah menyentuh masker. Ketika melepas masker, pegang tali masker, bukan permukaan depan masker. Hindari menyentuh permukaan masker agar terhindar dari menyentuh kuman. Jika menggunakan masker sekali pakai, buang masker di tempat sampah tertutup. Jika menggunakan masker kain, cuci langsung dengan air hangat dan deterjen. Jangan lupa cuci tangan setelah melepas masker. Terima kasih.